Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pertemuan hamba Tuhan sehati pada pagi hingga siang nanti. Dan biarlah apa yang kami bahas sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Dan juga bila ada nanti tanya jawab atau diskusi, biarlah Tuhan sendiri menyatukan hati kami sehingga GBI makin sehati untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkat atas kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi atau siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kiranya berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena sidang MPL terakhir dan sidang sinode telah berjalan dengan baik oleh anugerah Tuhan. Walaupun kita membuat sebuah perubahan yang cukup mendasar, yaitu pemilihan tidak lagi dilakukan secara one man vote ya, secara vote langsung oleh para PDT. Yang terakhir itu 4 tahun yang lalu kira-kira ada 1.600-an lah PDT yang memilih. Tetapi kali ini kita melakukannya yaitu penjaringan balon atau bakal calon ketua umum dilakukan oleh para gembala di seluruh Indonesia. Seingat saya hampir 4.500, jadi suaranya lebih banyak begitu yang kasih suara di daerah-daerah. Dan kira-kira 3.300 menghendaki saya menjadi ketua yang melanjutkan. Lalu ada 5 calon di MPL itu, lalu Pak Japalin kalau saya tidak salah sekitar 650 suara, lalu Pak Irwan Wijaya 120 suara, lalu ada Pak Yosafat Mesa dan Pak Yosia Abdisaputra kira-kira 50 sekian. Dan pada sidang MPL itu dilakukan juga pemilihan dari 130 orang yang hadir, mestinya hampir 140 ya, tetapi dari 130 itu 89 suara menghendaki saya tetap melanjutkan, dan 40 suara memilih Pak Japarlin, 1 suara tidak sah, sehingga Tuhan memberikan kepercayaan kepada saya melalui Bapak Ibu Saudara yang sudah mengusulkan sebagai bakal calon di seluruh SMD dan juga anggota MPL di sidang MPL, sehingga saya harus mengemban tugas ini, dan saya mohon dukungan Bapak Ibu Saudara semuanya supaya GBI bisa menjadi lebih baik di waktu yang akan datang. Dan saya percaya peranan doa ini sangat penting sekali karena kita bukan hanya bicara organisasi, tapi kita rindu ada kegerakan-kegerakan rohani yang Tuhan kerjakan melalui GBI. Dan saya juga bersyukur karena sidang sinode kali ini berlangsung dengan baik. Ada banyak pembekalan rohani melalui Pastors Conference yang diselenggarakan. Dan kemarin General Overseer dari Church of God, Dr. Tim Hill, berkata dia itu kira-kira sudah 5 kali hadir dalam sidang sinode berurutan, saudara. Ya, waktu masih jadi staf dan waktu jadi ketua. Jadi kelihatannya itu dari zaman Pak Yakob yang terpilih 2004 di Balai Samudra, ya, sampai yang terakhir kemarin, jadi 5 kali. Saya juga baru sadar 5 kali ini 4 kali banyak rame katanya. Tapi yang terakhir ini damai sejahtera, ada urapan Roh Kudus, pulang orang-orang didoakan pengurapan dulu, dan dia merasa sangat bersyukur. Saya percaya bahwa para pejabat GBI lebih matang, lebih dewasa di dalam Tuhan, dan memang sudah waktunya lah kita bukan ribut-ribut ya, tapi kita merebut jiwa untuk Tuhan. Jadi bukan ribut, tapi merebut jiwa untuk nama Yesus Kristus. Baik, hari ini saya tidak berkhotbah Bapak Ibu, tapi saya akan lebih banyak memberikan penjelasan tentang arah dan strategi daripada perkembangan GBI 4 tahun ke depan, supaya kita lebih tahu kira-kira dan memiliki visi yang sama, begitu ya.
Baik, saya akan gunakan PowerPoint. Nanti PowerPoint-nya ini bisa diambil di website GBI yang selalu muncul. Jadi kita arahkan memang semuanya mendapatkan bahan-bahan yang baik melalui website GBI. Nanti Pak Tim atau tim daripada BPP akan memberikan pengumuman tentang alamatnya bila memang itu diperlukan ya. Arah dan strategi Gereja BT Indonesia 2023 sampai 2027. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita tahu sesuai dengan tata gereja, maka visi GBI itu menjadi seperti Yesus Kristus. Dan ini merupakan visi kualitas, sedangkan visi kuantitas atau kita sebut sebagai target adalah 10.000 GBI. Sekarang baru hampir 7.000, jadi kita masih harus mengejar kekurangannya 3.000. Nah, berikutnya misi GBI seperti yang tertera dalam tata gereja adalah: 1. Memberitakan kabar keselamatan kepada segala bangsa. Yang kedua, menjadikan orang percaya murid Kristus. Ketiga, melengkapi orang percaya untuk pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Keempat, meningkatkan persatuan dan kesatuan tubuh Kristus. Jadi pertama penginjilan, kedua pemuridan, ketiga pelayanan, keempat persatuan antar tubuh Kristus. Nah, kemudian tema yang kita akan usung, tema besar tentunya adalah sehati menuntaskan amanat agung Yesus. Ya, kita tidak ganti tema ini, tetap kita lakukan sampai kapan? Ya, sampai amanat agung Yesus terpenuhi lah. Karena yang penting bukan gonta-ganti temanya, tetapi bagaimana kita bisa fokus. Dan strateginya adalah sehati, SEHATI, yang nanti saya akan jabarkan. Nah, Bapak Ibu, di dalam sidang MPL kemarin yang juga sudah disampaikan juga di sinode bahwa kita ini sekarang memiliki roadmap peta perjalanan GBI dari 2023 sampai 2035. Bahkan nanti bisa disambung jadi 2045, 2055, dan selanjutnya. Sehingga siapapun yang memimpin, arahnya itu tidak dirubah-rubah. Tetapi arahnya itu ditentukan bersama-sama. Seperti ada kita meletakkan satu dasar, yang lain akan melanjutkan, dan ini akan menjadi lebih bagus. Kalau apa yang sudah ditaruh dengan baik, lalu kemudian mulai lagi dari nol, seperti di pom bensin itu ya, kalau kita mau mengisi dan mulai dari nol, waduh, kan berantakan lagi. Nah, ini yang kita mau kejar, 2023, 7.000 GBI, ISO dan KPI BPP, kantor BPD di seluruh Indonesia, pemuridan Komsel, menara doa 24 jam, training pejabat, terutama bidang teologi konseling melalui Bethel e-learning dan BBCA, pelayanan marketplace, aplikasi GBI, Bethel Project, asuransi jiwa, dan klinik sehati. 2027 kita rindu untuk mencapai minimal 8.000 GBI, SOP standar, ISO dan KPI bukan hanya di BPP tapi juga akan turun sampai ke BPD. Makanya bulan depan itu akan ada sidang MPL disusul dengan rapat kerja nasional. Ketua, sekretaris, bendahara, semua BPD akan datang ke Jakarta dan kita akan belajar bagaimana membuat SOP, standar ISO, Key Performance Indicator, kemudian cara membuat surat, menyelenggarakan sidang majelis daerah, mengadopsi program-program dari departemen, dan macam-macam yang lain. Supaya lebih sehati, sepakat, dan warnanya atau manajemennya juga sama, bisa meningkat. Kantor BPD yang belum punya kita juga ingin bangun, klinik sehati makin banyak, kita harapkan di depan ke depan ini kantor BPD itu salah satunya ada klinik atau balai pengobatan supaya memberkati masyarakat. Sekolah umum meningkat, peningkatan kompetensi pejabat, juga kegerakan generasi muda. Kita rindu ada youth revival di 300 kota di Indonesia, dan kalau bisa juga bergabung dengan gereja-gereja yang lain supaya ada gerakan rohani menjelang kedatangan Kristus.
kaderisasi dari gereja lokal supaya gembala-gembala bisa mulai memikirkan kadernya, ya siapa yang akan melanjutkan. Ya kalau saya pikir memang setiap gereja tentu berbeda, tapi kalau idealnya itu mungkin seorang gembala mengkader orang di bawahnya kalau bisa 15-20 tahun selisih usianya. Maksudnya, kalau gembala itu umurnya 70 lalu dia mau pensiun, penerusnya itu kira-kira di usia 50-an. Sebab kalau usia kadernya itu, gembalanya pensiun usia 70, kadernya 67, ya nggak lama lagi pensiun juga, begitu saudara. Tapi ini kan pedoman ya, idealnya 15-20 tahun. Kalau gembalanya 60, dia punya pemimpin second layer-nya itu kira-kira di usia 40 sekian. Lalu training pastoral counseling, pendidikan kader politik. Nah ini saya rasa penting, kita akan melengkapi kader-kader di GB itu menjadi orang-orang yang terlibat dalam politik, baik di eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah tetapi adanya ini menyebabkan kalau kita harapkan bukan gembala yang terjun langsung di politik gitu. Kalau memang Bapak Ibu terpanggil jadi gembala, biar itu panggilan seumur hidup begitu. Jangan nanti kalau ada pemilu tiap 4 tahun sekali ikut, ya keluarin duit habis-habisan dan sebagainya. Kalau kalah jadi gembala, kalau menang ditinggalin penggembalaannya. Rasanya kok tidak fair ya dengan panggilan kita sebagai gembala kalau seperti itu. Kalau jadi gembala, gembalalah. Siapa yang dilatih? Ya jemaatnya untuk terjun di politik. Ya tidak tabu. Politik yang bersih tidak tabu. Tetapi apakah memang harus gembala? Saya rasa kita bisa munculkan kader kita yaitu dari jemaat. Kita juga rindu membuat museum GBI supaya orang-orang tahu tokoh-tokoh GBI di awal dan pergerakan-pergerakan sehingga apinya itu bisa terus ditularkan. Lalu 2031 kita harapkan 9.000 GBI, SOP standar ISO dan KPI itu ke gereja-gereja lokal yang mau mengadopsi. Jadi gereja lokal GBI itu bagus, profesional gitu, bukan cuma kegerakan rohani, lawatan Tuhan yang memang itu merupakan hal utama yang kita harus tekankan, tapi sebagai organisasi GBI juga di lokalnya bagus. Bethel Center terpadu di semua BPD, ada Universitas Bethel yang kita dirikan, koperasi masyarakat, sekolah politik, pengembangan influencer muda, peningkatan konselor, di mana satu gereja ada satu konselor yang telah terlatih dan tersertifikasi. Saudara, kita rindu melakukan percepatan tentunya, tetapi setidaknya ini adalah gambar besarnya. 2035 kita harapkan 10.000 GBI tercapai. Saya berpikir kalau bisa paling lama 2033. Kenapa 2033? Karena itu adalah peringatan 2000 tahun amanat agung Yesus disampaikan. Kan itu kira-kira tahun 33 Masehi. Kalau tahun 2000 ditambah 2000 menjadi 2033. Kita harap 10.000 GBI terwujud. Lalu misionaris ke luar negeri kita tingkatkan. Peningkatan kualitas pelayan Tuhan di berbagai bidang, warna Pentakosta, peningkatan kader politik, pendirian rumah sakit Bethel. Kita juga ingin percepat ini, saudara. Mudah-mudahan dalam periode ini bisa terwujud adanya rumah sakit yang dikelola oleh GBI, ya tidak harus sinode, tapi gereja lokal juga bisa seperti itu. Karena GBI itu kan gereja otonom, gereja desentralisasi. Jadi kekuatan di gereja-gereja lokal itu kita tingkatkan supaya orang-orang bisa membuat rumah sakit. Lalu kita akan membuat roadmap berikutnya sampai 2055 ya. Kalau dari pemerintah sampai 2045 diharapkan kita menjadi negara maju, bukan hanya negara berkembang seperti tadi doanya Pak Hendrik Timotius juga. Nah, berikutnya saudara kita melihat bahwa roadmap ini selaras dengan 8 pokok program GBI, yaitu pekabaran Injil, pemuridan dan penanaman gereja, kedua persekutuan yang membangun, ketiga perhatian kepada sesama melalui pelayanan kasih, keempat pemantapan ajaran dan pemberdayaan pejabat dan warga jemaat, kelima doa, pujian dan penyembahan yang antusias,
Keenam, pengembalaan yang penuh kasih dan menguatkan. Ketujuh, penguatan gereja lokal melalui modernisasi organisasi dan kepemimpinan. Dan ada satu tambahan, yaitu yang kedelapan, peningkatan peran gereja dalam berbangsa dan bernegara. Ya, jadi 7 pokok program ini memang semuanya ada di dalam tata gereja kita. Ada diakonia, marturia, lalu koinonia, dan sebagainya. Satu lagi yang kedelapan yang kita mau tambahkan, politeia, yaitu orang Kristen juga berperan di bidang politik ya, dalam berbangsa bernegara, menjadi garam dan terang dunia. Tapi itu yang saya sampaikan, kalau bisa sih bukan gembalanya ya, tapi memang orang yang terpanggil untuk menjadi politikus begitu, yang dilatih. Kalau gembala ya mengembalakan jemaat begitu, saudara. Nah, strategi yang kita tetapkan adalah GBI Sehati, yaitu singkatan sinergi potensi erat dengan Roh Kudus, harmonisasi pelayanan dan keluarga, aktivasi pemimpin muda, teknologi terpadu dan transparansi, implementasi misi dan pemuridan. Kita tahu pada periode yang lalu, 2 tahun lebih, itu pandemi dan bekas pandemi masih sangat menghambat banyak pergerakan kita. 2 tahun pertama itu hampir 2 tahun itu mau terbang kemana-mana aja nggak ada pesawatnya, saudara sekalian. Kunjungan menjadi sangat sulit. Tapi bersyukur kita sudah lepas dari pandemi. Kita berdoa supaya tidak ada pandemi seperti itu dalam waktu-waktu ini, sehingga kita bisa melakukan amanat yang Tuhan perintahkan kepada kita. Nah, jadi strateginya tetap digunakan yang lama karena kita ingin menuntaskan hal-hal yang belum diselesaikan pada periode lalu. Nah, sinergi potensi. GBI menekankan kesatuan hati gereja besar minimal 300 jemaat dewasa, mendukung dan mengayomi gereja kecil tanpa menjadikannya cabang. Penekanannya pada pembapaan rohani dan mentoring pelayan gereja. Nah, dengan demikian ada pertemuan berkala untuk berbagi berkat dari gereja yang cukup besar untuk bisa membapai gereja kecil supaya gereja kecil juga bisa lebih maju. Lalu kerjasama dengan pemerintah, lembaga gereja arah nasional, dan lembaga luar negeri. Misalnya kerjasama di bidang pendidikan, membuat PAUD hingga universitas, dan juga kesehatan, klinik, sampai adanya rumah sakit Bethel. Erat dengan Roh Kudus, GBI menekankan pengajaran Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta, pembinaan teologi harus kuat. Lalu menekankan doa pujian penyembahan di setiap GBI. Kita membantu dengan training termasuk tim musik. Lalu hasilnya nampak yaitu karakter yang makin serupa seperti Kristus. Kemudian pembinaan keluarga penting dilakukan meliputi retreat hamba Tuhan atau pasutri, pembinaan pria, misalnya BSK, wanita, WCB, parenting, mendidik anak, melindungi remaja dan anak yang disebut sebagai Satgas Mekar, Satuan Petugas Mekar, melindungi remaja dan anak ya. Nah, kemudian polanya bisa mentoring kelompok kecil sehingga bisa dilakukan di semua gereja lokal. Ini pembinaan muda. Lalu A-nya aktivasi pemimpin muda, kita mendukung revival pada generasi muda dan anak, dimotori anak-anak pendeta GBI, PAHAT, Persekutuan Anak Hamba Tuhan, dan kita targetkan 300 daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. 300 kota atau kota kecil supaya ada kesatuan hati untuk anak-anak muda. Kita rindu memunculkan influencer positif di berbagai ranah media sosial, di hukum, politik, seni, entertainment. Lalu intergenerational leadership sambil memperhatikan juga penghidupan gembala sepuh, ada asuransi jiwa, BPJS, pedoman pensiun sehingga gembala-gembala yang sudah lanjut usia tetap bisa terpenuhi kebutuhan sehari-harinya, tetapi yang muda menjadi kader yang sudah diberi tugas begitu saudara, yang kemudian menjadi wakilnya. Sebab kalau pendeta terlalu tua tidak ada yang jadi kader di bawahnya, jemaat lari. Ya, kecuali kalau di desa itu cuma ada satu gereja ya nggak ada pilihan lain. Tapi kalau ada banyak gereja, bukan hanya GBI, gereja lain,
Pendeta terlalu tua, nggak bisa ikutin perkembangan, lari jemaatnya, saudara. Yang muda, yang dewasa muda lari. Karena itu kita harus dukung, ada gembala yang sudah tua, tapi juga ada wakilnya yang lebih muda. Yang tadi saya bilang, kalau gembalanya usia 70, ada wakilnya di usia 50-an, begitu. Bahkan yang lebih muda, bahkan sekarang kalau kita sudah bisa siapkan diri, gembala usia 60, maka sudah ada penerusnya di usia kira-kira 40-an, begitu. Sehingga bisa mengayomi yang lain. Di bawah dia tentu ada yang usia lebih muda lagi untuk menjangkau anak remaja pemuda. Lalu yang berikutnya adalah teknologi terpadu dan transparansi. Kita mau melakukan peningkatan training teologi, konseling secara on-site dan online, transparansi keuangan BPP, BPD, ini akan diaudit. Value-nya bukan mencari hidup, tapi memberi hidup. Libatkan pengusaha untuk mendukung pembangunan gereja, seminari Bethel di berbagai tempat. Lalu implementasi misi dan pemuridan, kita lakukan program 111. Satu gereja membuka satu cabang dalam 1 tahun agar visi 10.000 GBI tercapai. Kalau gereja A tahun yang pertama gagal membuka satu cabang, kita dorong supaya tahun kedua dia sudah bisa membuka satu cabang. Dengan demikian visi 10.000 ini akan segera tercapai, saudara, melalui percepatan ketaatan kita untuk menanam gereja baru. Dan targetnya setiap BPD akan merintis 3 gereja baru setiap bulan, yang minimal jumlah anggotanya 12 orang baptisan. Ya, kalau 12 orang bisa diusulkan menjadi PDP karena dia merintis jemaat. Jadi jabatan itu bukan sekedar ya dia udah 4 tahun atau apa, tapi kita lebih mau menekankan kepada perintisan jemaat. Yang nggak merintis jemaat, mungkin kita tidak naikkan lah di dalam jenjang kepejabatannya ya. Kalau saudara menjadi ketua komsel di gereja, ya tidak harus jadi PDP, kecuali ada jemaat lokal dibaptis 12 orang. Kalau membaptis 24 orang, dia bisa naik jadi PDM. Kalau membaptis 48 orang atau lebih, dia menjadi PDT karena gerejanya menurut tata gereja menjadi gereja induk gitu. Lalu pembinaan juga kepada para pengusaha, marketplace, training pemuridan berjenjang dengan pola mentoring dan komsel di semua GBI, training pengelolaan keuangan yang benar bagi semua anggota jemaat GBI. Kita sudah menerbitkan buku MSK yang kelima, yaitu tentang pengelolaan keuangan. Kalau 1, 2, 3 itu tentang pembinaan rohani mesti berjenjang. Nomor 1, 2, 3. Tapi nomor 4, leadership tidak harus berjenjang. Bisa dilakukan kepada para pemimpin di gereja. Yang kelima juga tidak harus berjenjang. Itu bisa dilakukan untuk membina jemaat-jemaat dalam bidang keuangan. Nah, kita juga telah menetapkan kepengurusan BPP 2023-2027 dengan bagan seperti ini. Ketua Umum saya, Pendeta Rubin Adi Abraham, Sekretaris Umum Pendeta Himawan Linardo, lalu di bawahnya itu ada Wakil Sekretaris Umum Pendeta Irwan Wijaya yang tugasnya tidak terlalu banyak yang sifatnya kesekretariatan, karena untuk kesekretariatan akan dibantu Sekretaris 1, 2, 3, Bapak Pendeta Heru Cahyono, Bapak Pendeta Naftali Untung, Bapak Pendeta Yunike Sadra, tetapi Wakil Sekum ini juga merangkap sebagai Ketua Bethel World Mission untuk menangani pelatihan-pelatihan di Indonesia dan di luar negeri, mensinergikan juga GBI-GBI di luar negeri yang sudah ada di 27 negara, dan juga akan hadir di berbagai tempat. Kalau misalnya Ketum Sekum Bendum berhalangan, Wasekum bisa turun dan memberikan arahan-arahan juga, atau saudara bisa memberikan laporan nanti ditampung yang berkaitan dengan organisasi. Bendara umum adalah Bapak Pendeta Suito Harjono, dulu adalah Bendara 1, sekarang naik ke Bendara Umum. Bendara satunya Bapak Pendeta Kiki Sadra. Lalu ada staf khusus yang menangani Yayasan Bethel Indonesia, Pendeta Yosafat Mesah,
pengembangan gereja, Pendeta Yosia Abdi Saputra, masalah hubungan gereja, pemerintah, dan masyarakat, Pendeta Bambang Yonan, lalu staf khusus hukum dan organisasi, Pendeta Hanan Soeharto. Lalu ada 5 ketua, Ketua 1 bidang PI Misi, Pendeta Gilbert Lumoindong, Ketua 2 bidang Pelmas dan Pendidikan, Pendeta Wiryo Hadi, Ketua 3 bidang Teologi dan Pemuridan, Pendeta Hengki So, Ketua 4 Biro Pemuda dan Anak, bidang Pemuda dan Anak, maaf, dan juga dunia usaha, yaitu Pendeta Joan Mogi, lalu Ketua 5 bidang Keluarga dan Wanita, Pendeta Roni Daud Simeon, dan 5 ketua ini masing-masing membawahi 2 departemen. Ya, ada departemen PI, Pendeta Yohanes Nahwai, departemen misi, Pendeta Daniel Ginting. Semula dia adalah ketua BPLN Asia, sekarang dia ditarik ke BPP, jadi BPLN Asianya diganti oleh Pendeta Winson Simamora. Lalu Departemen Pelmas, Pendeta Edi Praitno, Departemen Pendidikan adalah Dr. Samuel Tarigan, yang adalah Rektor Institut Teknologi Harapan ITHB, Institut Teknologi Harapan Bangsa di Bandung. Lalu di bawah Departemen Teologi dipimpin oleh Ibu Gernaida Pakpahan, Departemen Pemuridan Diklat dipimpin oleh Pendeta Dr. Joko Prihanto. Dia adalah tim gembala di tempat saya gembalakan di Bandung. Lalu kemudian DPA, PDM Jeffrey Daniel Pham. Lalu Departemen Dunia Usaha, Pendeta Charles Yonan. Lalu Departemen Keluarga, Pendeta Antonius Tompo. Departemen Wanita, Pendeta Silvani So. Jadi saya harap para pejabat semuanya bisa mengerti, memahami tentang struktur yang ada. Struktur yang di BPD sedapat mungkin mengikuti struktur BPP, kecuali kalau misalnya jumlahnya nggak terlalu banyak pejabatnya, ya misalnya ketuanya nggak usah 5 gitu ya. Ada 2 ketua juga cukup lah. Yang penting fungsi-fungsinya bisa dijalankan dengan baik. Nah, kemudian kita membuat target untuk setiap ketua bidang dan juga departemen. Dan ini nanti akan diturunkan ke BPD-BPD, supaya saudara juga bisa paham. Departemen PI, kita mengharapkan ada tim pekabaran Injil di setiap BPD. Kita akan menggunakan bahan Alpha Course yang sudah dikenal secara internasional sebagai salah satu bahan untuk pekabaran Injil. Ya, kemudian menggunakan amanat agung asli A3 yang dulu sudah pernah digunakan, terutama berkaitan dengan konteks saudara sepupu kita, ya keturunan Ismail, itu sangat pas kita bisa gunakan. Lalu ada pra-PI, pra-pekabaran Injil secara kreatif melalui berbagai bidang, termasuk misalnya UMKM dan lain-lain. Karena ternyata penginjilan juga nggak bisa terlalu jauh dibedakan dengan kebutuhan perut nih saudara. Jadi apalagi di daerah-daerah kita juga mau melatih nanti kerjasama antara PI dan Pelmas misalnya. Departemen misi 111, satu gereja tanam 1 gereja cabang dalam 1 tahun, atau 3 setiap bulan untuk setiap BPD ada gereja baru. Pengutusan siswa POAB adalah Pusat Orientasi Apostolik Bethel sesuai dengan pemetaan GBI. GBI sudah memetakan di mana gereja-gereja yang sudah banyak GBI dan mana yang masih kosong. Lalu mengirim misionaris ke luar negeri. Ketua bidang Pelmas dan Pendidikan, kita ingin dalam periode ini membangun setidaknya 4 rumah sakit yang bekerja sama dengan gereja lokal. Jadi bukan 1 rumah sakit ya, kita mau 4 ya, kalau bisa setahun 1 ini saudara. 4 rumah sakit GBI, mungkin nanti namanya Rumah Indonesia Sehat atau Rumah Sehat Indonesia ya, semacam itulah. Lalu klinik-klinik juga kita rindu bangun di kantor BPD. Ya, kita bisa sebut sebagai klinik sehati sehat Indonesia gitu. Kesejahteraan gembala desa juga kita mau lebih pikirkan lewat pelatihan keterampilan, bukan dikasih duit ya.
Kalau dikasih duit nanti mentalitasnya minta-minta. Tapi kalau ada pelatihan sesuai dengan keunikan daerah tersebut, mudah-mudahan kesejahteraan gembala bisa meningkat. Lalu Departemen Pendidikan membuat persiapan Universitas Bethel, peningkatan manajemen sekolah Asosiasi Pendidikan Bethel, termasuk PAUD, matematika metode gasing yang dipopulerkan oleh Profesor Yonas Surya, dan juga kerjasama dengan lembaga lain. Lalu yang ketiga, Ketua Bidang Teologi dan Pemuridan di KLAT. Di Departemen Teologi kita akan munculkan lebih banyak influencer, terutama influencer muda, membahas teologi di sosial media, karena banyak YouTube dan sebagainya, ajaran-ajaran yang suka menyerang Pentakosta, GBI. Ya, kita akan munculkan para influencer yang akan memberikan jawaban. Sosialisasi ajaran GBI akan dilakukan lebih masif di semua daerah. Peningkatan mutu STT di lingkungan GBI juga ditingkatkan. Departemen Pemuridan dan Diklat, MSK menjadi serupa Kristus. Ini ada 5 modul dan juga buku panduan komunitas sel kita sudah terbitkan. Kita ingin semua GBI punya pemuridan dan komsel. Lalu ada materi pembinaan mingguan, bahan khotbah, bahan komsel, bahan renungan harian, bahan mesbah keluarga. Kita tetap akan berikan kepada Bapak Ibu. Jadi seluruh pendeta GBI perlu tahu ini bahannya diberikan oleh pusat, bukan ditentukan ya. Dalam arti saudara boleh pakai, saudara juga boleh tidak menggunakan. Tetapi kalau saudara mau menggunakan, ini akan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat karena PowerPoint-nya juga sudah dibuatkan dan bisa diedit begitu ya. Banyak jemaat-jemaat di daerah-daerah terutama bilang, waduh, gembala kami sekarang kalau khotbahnya lebih jelas, lebih teratur, sistematis katanya. Wah, puji Tuhan itu karena mengikuti bahan khotbah mingguan yang dikirimkan. Lalu diklat pejabat sesuai kriteria tata gereja dan ketentuan BPP. Nanti akan saya jelaskan lagi di akhir. Keempat, Ketua Bidang DPA dan Dunia Kerja, kita merindukan ada Children Revival and Youth Revival, baik antara GBI dan interdenominasi. Kita mengharapkan ada 300 titik di seluruh Indonesia yang mengalami lawatan Tuhan melalui entah KKR bersama atau retreat atau konser musik rohani atau apapun juga. Kita juga akan menyediakan materi ajar sekolah minggu dan remaja yang bisa dipakai selama beberapa tahun. Kemudian dunia kerja, paradigma kingdom business untuk para pengusaha, supaya mereka juga bisa mendukung misi. Kita akan lakukan di berbagai BPD, Generosity Path, ini kerjasama dengan lembaga di Amerika Serikat, bagaimana kita bisa menjadi orang yang punya sukacita di dalam memberi, di dalam menabur. Dan ini sangat penting untuk diadakan di gereja-gereja lokal juga, karena gembala kadang-kadang banyak kan kegiatan yang membutuhkan dana di gereja, dan perlu orang-orang dengan bahan-bahan yang khusus untuk juga bisa menyampaikan tentang masalah generosity ini, ya, kedermawanan, ya, suka memberi. Lalu beyond success, kita mengambil bahan dari John Maxwell supaya pelatihan kepemimpinan dan mencapai keberhasilan di bidang usaha pekerjaan juga bisa dilakukan melalui Departemen Dunia Kerja. Lalu yang kelima adalah Departemen Keluarga dan Wanita. Bagi Departemen Keluarga ada pembinaan keluarga di setiap BPD, termasuk ada pembinaan pria. Ya, tidak harus setiap minggu ada ibadah pria, tapi pria Bethel Indonesia bisa dimunculkan. Sifatnya kegerakan, misalnya Bapak sebanyak kehidupan dan sebagainya. Karena pria itu bukan kategori mestinya, tapi dia imam untuk pemimpin untuk semuanya. Tapi juga perlu dibina tentunya. Adanya konselor di setiap gereja lokal, juga Satgas Mekar melindungi keluarga, anak, dan remaja. Ya, melindungi, itu melindungi K, keluarga, A, anak, R, remaja. Supaya tidak ada pelecehan-pelecehan. Di Indonesia kan banyak masalah gini, pelecehan, saudara. Jadi kita ingin setiap gereja juga menjadi gereja yang ramah untuk keluarga, anak, dan remaja.
Departemen Wanita, kita ingin mengaktifasi wanita dewasa. Terus terang, selama ini banyak WBI itu dihadiri oleh kelompok lansia 60 tahun ke atas. Jadi nanti diharapkan di gereja-gereja yang 60 tahun ke atas ya dibuat lansia. Tapi WBI itu jangan 60 tahun ke atas sedapat mungkin. WBI itu ya kira-kira 40, 50 sampai menjelang 60 begitu. Karena jika tidak demikian, maka WBI pemikirannya orang-orang tua gitu. Maka orang-orang yang relatif lebih muda, yang usianya 40, 42, itu enggan masuk di dalam wadah WBI. Kita mau melakukan peremajaan, tapi yang tua tentu tetap dibina melalui lansia, ya, lanjut usia. Wanita cakap dan berdampak kita harapkan diikuti oleh 1.000 gereja di seluruh GBI untuk proses pembinaan, dan juga Departemen Wanita network dengan gereja-gereja besar agar para gereja besar juga terlibat di dalam WBI ini. Lalu ada 4 staf khusus dengan bidang masing-masing yang kita akan dukung supaya mengalami kemajuan. YBI, Yayasan Bethel Indonesia, kita mengharapkan kemandirian sekolah-sekolah baik umum maupun teologi di bawah Yayasan Bethel Indonesia. Penyiapan UBI, Universitas Bethel Indonesia, atau kalau bahasa Inggris bisa IBU, International Bethel University, begitu ya. Mau UBI, mengenyangkan ibu, merawat, ini perlulah. Klinik dan rumah sakit. Pengembangan gereja, mengembangkan gereja, bagaimana gereja-gereja kecil bisa tumbuh, juga ada lead bank, melakukan riset bagaimana untuk pertumbuhan gereja. Lalu staf khusus hubungan gereja, pemerintah dan masyarakat, menciptakan oikumene di antara gereja-gereja, kerjasama pemerintah untuk memajukan masyarakat Kristen di daerah tertinggal khususnya. Jadi program-program yang bagus dari pemerintah kita coba jajaki agar gereja atau warga gereja yang menjadi pelaksana di daerah-daerah. Sehingga dana dari pemerintah, APBD, APBN juga bisa disalurkan melalui proyek-proyek yang ada di gereja yang tentu berguna untuk masyarakat, bukan hanya Kristen, tapi juga yang lainnya. Lalu satu lagi, hukum dan organisasi adalah penuntasan aset GBI, supaya kalau ada aset-aset yang bermasalah, belum beres suratnya, dalam setahun ke depan, 2 tahun lah bisa dibereskan. Lalu komisi penyelesaian masalah kalau ada masalah-masalah di daerah-daerah. Nah, sedangkan program yang lain yang dilakukan bersama-sama, dikeroyok lah istilahnya, bersama-sama adalah program nasional. Program nasional itu antara lain penanaman gereja secara masif, tapi juga kita lakukan ini Bapak Ibu, pembapaan gereja yang arahnya ke mentoring tanpa menjadikan sebagai cabang. Dalam 2 tahun terakhir kita sudah membangun 45 gedung gereja melalui bantuan Bethel Project, dibangunkan dari awal, dan kita sekarang akan lihat bagaimana setelah mereka dibangunkan gerejanya, kita akan lihat ada kemajuan nggak jemaatnya. Jadi kita akan pantau, bukan cuma gedungnya, dikasih alat musik juga, tapi jemaatnya dari berapa orang menjadi berapa orang. Pembinaan apa yang dilakukan. Dan diharapkan ini juga terjadi di semua BPD. Lalu kita juga terus melakukan pembinaan tentang leadership. Ya, mungkin juga kita akan pakai bahan-bahan dari John Maxwell atau yang lain yang merupakan pakar tentang kepemimpinan, sikap dan karakter sebagai hamba Tuhan juga kita terus tekankan. Kemudian tentang intergenerational leadership, ada pemimpin di usia 30, 40, 50, 60 misalnya, supaya bisa berkolaborasi, supaya gerejanya maju. Kalau gereja dipimpin oleh pemimpin yang muda, usia 30-an, biasanya keluarganya dikit, saudara. Yang 40, 50, 60 agak malas masuk sana. Tapi kalau pendetanya sudah 60 atau bahkan lebih, biasanya orang mudanya hilang di gereja itu. Nah, kita mau tandem dengan intergenerational leadership. Jadi ada hamba-hamba Tuhan di usia 50, 60
tapi juga ada hamba Tuhan wakilnya itu di usia 30-an lah, ya 30-40, sehingga bisa saling mengisi. Sebab kalau tidak diatasi, jemaatnya yang kabur ke tempat lain, saudara. Sayang, ya. Jadi kita mau semua generasi itu bisa dibina bagus di GBI. Transparansi keuangan BPP, Departemen, dan BPD. BPP sejak 4 tahun ini sudah pakai external auditor, dan keuangannya terbuka, diumumkan di sidang MPL, semua bisa periksa, saudara sekalian, ya laporannya juga cukup tebal, sampai setiap rupiahnya juga kita tunjukkan, dan ini juga kita lakukan, kita akan mintakan dari BPD, supaya BPD juga transparan keuangannya. Bukan uang kita kok, ya uang Tuhan ya. Kita harus tanggung jawab lah dengan sebaik mungkin begitu. Dan penggunaan keuangan yang bertanggung jawab juga kita akan lebih banyak tekankan. Kita akan memberikan panduan tentang penggunaan keuangan kepada BPD-BPD supaya semuanya itu ada kesesuaian lah. Karena selama ini sangat beragam sekali. BPD-nya itu dan BPLN kan ada 44 di seluruh Indonesia dan dunia. Jadi penggunaan keuangannya beragam. Jadi kita mau kasih pedoman. Lalu ISO dan Key Performance Indicator itu kita akan turunkan dari BPP ke BPD dan dari BPD nanti ke gereja-gereja lokal supaya pengelolaan manajemen organisasinya jauh lebih maju. Kita juga selalu rindu gerakan pujian, penyembahan, doa, baptisan Roh Kudus, karunia-karunia Roh sebagai api motornya kita tidak boleh lupakan, malah ini sangat utama. Sebab kalaupun kita melakukan penanaman, pembapaan gereja, pembinaan kepemimpinan, leadership, intergenerasi, transparansi keuangan, ISO dan sebagainya, kalau rohnya tidak menyala-nyala ya nggak bisa. Ya, jadi harus ada kobaran api yang menyala-nyala, tetapi juga dibarengi dengan keteraturan dari organisasi. Nah, poin terakhir adalah untuk itu tidak ada organisasi yang tidak membutuhkan dana. Gereja yang berkembang perlu dana, Bapak Ibu. Begitu juga sinode. Terus teranglah sinode gereja kita, karena saya sekarang jadi ketuanya kan tahu bahwa berapa sih yang masuk setiap bulan dibandingkan dengan GBI yang ribuan, itu kecil sekali, ya, sangat kecil sekali. Dan itu juga dampaknya ke BPD karena rata-rata terutama yang di luar Jawa, berapapun perpuluhan dari daerah tertentu itu 30%-nya disetorkan ke BPD-nya begitu. Kalau dari atasnya kita cuma terima sedikit, ke BPD-nya juga sedikit. Tapi kalau di BPD gereja-gereja bisa dikerahkan, mengembalikan yang merupakan tanggung jawabnya lah, saudara. Ya, persepuluhan yang adalah tanggung jawabnya, maka ini akan teratur. Dan memang sekali lagi, walaupun saya tahu kadang orang protes dan sebagainya mengenai perpuluhan setiap bulan, tapi itu memang amanat tata gereja, perpuluhan itu tiap bulan. Ya, jangan dirapel setahun sekali, 2 tahun sekali. Bapak Ibu gembala juga tahulah kalau jemaat kasih perpuluhannya 2 tahun sekali kan repot, saudara sekalian. Ya setiap minggu lah persepuluhan itu. Ya konsisten aja, kita juga lakukan di gereja lokal seperti itu. Sebab kalau tidak cash flow-nya kan dari mana begitu kalau dirapel-rapel seperti itu. Jadi setiap minggu kita lakukan. Dan kita mau sangat tekankan ini pada periode ini. Tiap gereja lokal setia mengembalikan persepuluhan setiap bulan. Dan ini akan berkaitan dengan pencalonan pejabat. Jadi nggak akan ada lagi nih PDP, PDM. Kemarin itu kan yang nggak pernah bayar selama 4 tahun ini ya, Bapak Ibu. Ada gereja sama sekali tidak kasih perpuluhan, atau ada yang kasih perpuluhan cuma sekali dalam setahun, itu masih bisa mencalonkan pejabat. Tapi periode ini 60% dia harus gerejanya kasih persepuluhan. Kalau menurut saya sudah waktunya kita dewasa, tidak hanya menuntut hak tetapi juga melakukan tanggung jawabnya. Toh keuangannya akan digunakan bagi pengembangan GBI itu sendiri. Dan terus teranglah saya, karena dari sejak periode lalu juga periode ini memang sudah mewakafkan hidup gitu untuk kemajuan GBI. Saya tidak ambil gajinya, saudara sekalian. Dan dengan demikian saya bisa ngomong lebih leluasa.
Jadi jangan ada pikiran, waduh kalau perpuluhan dikencengin ini supaya ketua umumnya gajinya lebih gede atau apa. Enggak, saudara. Ya mau kecil besar ya buat saya sama aja, saya nggak ambil gajinya. Tapi supaya GBI-nya bisa maju, ayo kita memajukan GBI. Ini berhubungan dengan pencalonan pejabat, baik PDP, PDM, PDT, pengajuan bantuan. Nah, ada orang yang suka minta bantuan maksa lagi. Kayak saya yang punya utang malah, saudara sekalian. Begitu dilihat nggak pernah kasih perpuluhan. Nah nanti ya yang minta bantuan itu adalah orang yang juga kira-kira sudah kasih perpuluhan sekitar 60%. Kita nggak hitung jumlah perpuluhannya. Misalnya ada yang minta dibantu proyek Battle Project, itu kira-kira 150 atau lebih dibangunkan gerejanya. Kalau yang sudah 10 tahun, jelek sekali, berusaha membangun tapi nggak ada dana, kita lihat perpuluhannya. Kalau dia setia persepuluhan, walaupun mungkin sebulan cuma Rp5.000 lah katakan, ya kalau 4 tahun pun cuma berapa, ya nggak terlalu besar. Tapi ya kalau Rp5.000 sebulan berapa? 60.000 ya setahun ya, kali 4 240.000. Nggak apa-apa kita bangunkan 150 juta. Karena yang kita lihat kesetiaannya. Kita nggak ngitung-ngitung, Anda masukin gede nanti kita keluarkan. Nggak begitu, saudara. Ya. Pola kita tidak demikian. Tapi kesetiaan. Ada orang bilang, apa sih tugasnya, kontribusinya BPD, BPP? Loh, Anda pakai nama GBI itu aja kan sudah merupakan hak yang juga membutuhkan tanggung jawab. Begitu. Ya kan orang misalnya mau bikin bank pengkreditan rakyat, ini saya kasih contoh kalau bisnisnya, kan nggak boleh pasang merek BCA begitu. Oh enak sekali, ya nggak bisa saudara. Ada orang mau buka restoran ayam goreng, lalu pasang merek langsung mau-maunya dia, McDonald atau Kentucky, kan nggak boleh saudara. Dengan pencantuman logo dan sebagainya sudah jelas ada tanggung jawab begitu. Nah, jadi dan juga saya mohonkan nanti begini, semua memang harus disetujui oleh BPD. Sekarang juga oke. Nah, Bapak Ibu, saya kan baru rapat nih, ya, pokoknya selesai sinode kemarin, Ketua Ceconggat tanya saya, wah ini Anda mau liburan berapa lama? Saya cuma bilang 2 hari, Senin dan Selasa. Saya balik ke rumah saya di Bandung, lalu kemudian Rebo sudah ke Jakarta lagi, saudara. Rebo Kamis itu rapat terus untuk hal ini. Dan saya lihat laporan, saudara, ada 50 lebih proposal yang masuk yang belum dikasih uangnya untuk pembangunan renovasi. Lalu saya tanya bagiannya, karena saya dari sejak awal juga sekarang, ya saya umumkan ya, saya nggak pernah periksa proposal Bapak Ibu. Kalau nitip-nitip proposal jangan ke saya, malah ke Serimpet lupa lagi. Karena sudah ada bagiannya. Saya nggak mau ngurusin masalah itu. Itu bagian yang lain saja. Ya, jadi jangan minta-minta duit ke WA ke saya, minta ini. Minta maaf saya harus umumkan. Saya tidak menandatangani si ini harus dibantu dan sebagainya. Sudah ada timnya. Tim yang saya percaya untuk hal tersebut. Nah, tetapi waktu timnya saya tanya, kenapa kok 50 lebih ini belum dibantu? Nggak ada duitnya, Pak. Maksudnya, kan pengeluaran BPP itu harus disepakati dulu oleh sidang MPL. Dana untuk renovasi gereja itu 1 miliar. Itu sebabnya mengapa Battle Project itu saya dan teman-teman lain cari dana sendiri, saudara sekalian. Kalau nggak salah kemarin dilaporkan berapa ya? 7 miliar atau berapa? Karena kalau pakai dana dari perpuluhan BPP nggak cukup uangnya, begitu. Nah, jadi kurangnya karena nggak ada anggaran dalam sidang MPL. Saya kemarin bilang, udahlah kita cari dana aja, kasihlah kan mestinya 20. Karena kita nggak ada duit, kita harus cari minimal 10 juta lah. Kasih tuh 50 kali 10 juta, 50 juta, 500 juta, ya udah kita carikan dana. Tapi saya minta satu hal, banyak BPD itu gampang sekali begitu ada gereja di daerahnya mengajukan proposal,
minta rekomendasi BPD, merem aja ditandatangan oleh BPD, saudara. Ya, tapi sekarang saya mintakan, begitu tanda tangan BPD mesti kasih minimal 10%-nya. Begitu. Sebab kalau cuma tanda tangan doang, dilimpahkan semua ke BPP kan gampang banget, itu enak banget. Ya, jadi BPD juga harus menabur lah. Jadi BPD masing-masing itu 10%. Jadi kalau minta tunjangannya 20 juta dari pusat, ya 2 jutanya dari BPD, kira-kira seperti itu. Lalu kepemimpinan di BPD, mau jadi ketua BPD, anggota MPL, juga harus memenuhi. Saya rasa mesti naik lah. Mestinya kan 100%, tapi misalnya kita tetapkan 70%. Dan nggak bisa dirapel, saudara sekalian. Ya, tetap harus setia. Karena sudah beberapa kali saya lihat orang yang mau duduk di kepengurusan itu last minute dia, waduh, rapel selama sekian tahun. Saya rasa itu bukan hal yang baik. Ya, jadi mari kita setia melakukan tugas kita. Asuransi gembala juga diberikan kepada mereka yang 60 atau 70% memenuhi persyaratan untuk persepuluhan tersebut. Nah, ini kira-kira arah dan strategi untuk mencapai kemajuan GBI di waktu yang akan datang. Dan mari kita sehati menuntaskan amanat agung Yesus, karena dalam kesehatian pasti akan ada kemajuan. Demikian paparan yang saya bisa sampaikan, supaya Bapak Ibu Saudara sebagai pejabat GBI bisa memahami dan juga bisa mendukung semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.